Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, salam sejahtera. Senang makan serabi, minumnya kopi luwak. Senang santapan rohani, ilmunya jadi banyak. Nah, seluruh buku sejarah resmi di negeri ini yang dibudayakan untuk kepentingan pendidikan dinyatakan Kerajaan Kutai di Pulau Kalimantan merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Sebetulnya ada cerita lain. Cerita datangnya dari berbagai sumber, termasuk dari naskah Wangsakerta, bahwa sebelum ada kerajaan Kutai di Banten, Pulau Jawa, telah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Salakanegara. Dijelaskan, Kerajaan Salakanegara eksis dari tahun 130 sampai 362. Didirikan oleh Dewa Warman I. Para penguasa berturut-turut dari Dewa Warman I sampai Dewa Warman IX eksis selama 232 tahun. Tapi keabsahan naskah Wangsakerta hingga kini menjadi perdebatan para sejarawan. Saat ini kita membahas kerajaan Pajajaran. Tentu punya sejumlah rujukan. Misalnya cariosan Prabu Siliwangi dan cerita Parahyangan serta serat yang lainnya. Cariosan Prabu Siliwangi dan cerita Parahyangan digolongkan cerita yang dinamakan babat. Tentu rujukan yang lain dari berbagai buku sejarah Indonesia ternama, termasuk buku Slamet Mulyana yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Tumbuhnya Negara-negara Islam di Nusantara. Sejarah menggelinding mengikuti Kudratullah dan Irodatullah. Belahan bumi bagian barat di Pulau Jawa pernah berdiri Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Nah, seorang yang bernama Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi mendirikan sebuah kerajaan yang akhirnya dikenal sebagai Kerajaan Tarumanegara. Jaya Singawarman punya asal-usul dari Calankayana, India. Kerajaan Tarumanegara eksis
dari tahun 358 sampai 669. Inilah nama-nama dari raja kerajaan Tarumanegara secara berurutan. Jayasingawarman, Dharmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Gandrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dilanjutkan Linggawarman. Secara singkat penting, ketika Linggawarman, raja terakhir kerajaan Tarumanegara, meninggal dunia pada tahun 669, pergeseran politik terjadi. Seorang pembesar yang bernama Tarusbawa mengklaim diri penerus kerajaan Tarumanegara. Kerajaan yang dipimpinnya dikenal sebagai Kerajaan Sunda. Sedangkan pembesar yang lain bernama Wretikandayun tak mau tinggal diam, gegeh mendirikan kerajaan pula yang dikenal sebagai Kerajaan Galuh. Intinya waktu itu, pasca kerajaan Tarumanegara tenggelam, dua kerajaan yang telah disebut tadi, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, saling menancapkan pengaruh khususnya di bumi bagian barat Pulau Jawa. Dari segi pemetaan, Kerajaan Sunda lokasinya di barat, Kerajaan Galuh lokasinya di timur, dipisahkan oleh Sungai Citarum. Sebagai catatan, Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa bagian barat, mengalir tepat membelah tengah-tengah Tatar Priangan, berhulu di Gunung Wayang, salah satu anak Gunung Malabar, mengalir melalui cekungan Bandung ke arah utara dan bermuara di ujung Karawang di Laut Jawa. Dari waktu ke waktu, sungai ini merekam peristiwa sejarah. Pasca kerajaan Tarumanegara tenggelam, dua kerajaan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, saling memperkuat diri agar jempolan. Sebetulnya bumi bagian barat Pulau Jawa ada sejumlah kerajaan lain, tapi yang moncer adalah Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Begitu bro. Kerajaan lain itu bisa disebut seperti Kerajaan Kuningan yang didirikan oleh Sewi Karma, Kerajaan Indraprahasta, dan sederet kerajaan yang hidup segan mati tak mau, tapi akhirnya dipaksa tenggelam oleh kudrat sejarah. Nah, keberadaan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh punya cerita khas. Ada kalanya bentrokan, di lain waktu terjadi kemitraan, bersekutu dan bersatu. Memang dua kerajaan kembar, kalau boleh disebut demikian. Maksudnya Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh juga tidak salah. Dua kerajaan itu sering disebut Kerajaan Pajajaran.
karena sederajat alias sejajar. Wah. Kalau begitu bro, kerajaan Pajajaran itu tidak pernah ada. Silahkan Anda mengernyitkan dai, yang penting logis. Siapa-siapa yang pernah jadi raja di kerajaan Sunda? Siapa-siapa yang pernah jadi raja di kerajaan Galuh? Keberadaan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh ada kalanya bentrokan, di lain waktu terjadi kemitraan, bersekutu dan bersatu. Saat Sanjaya berkuasa dari tahun 723 sampai 732, dia Maharaja menyatukan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Bahkan dalam perjalanan hidupnya, Sanjaya adalah pembangun kerajaan Mataram Hindu yang berpusat di Jawa Tengah. Dia juga punya gelar Rakai Mataram, artinya penguasa Mataram. Saat Linggabuana berkuasa dari tahun 1340 sampai 1357, dia Maharaja menyatukan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Nah, saat kepemimpinan Linggabuana ini terjadi perang bubat di alun-alun kerajaan Majapahit antara pasukan kerajaan Pajajaran melawan pasukan kerajaan Majapahit. Apapun yang terjadi, Linggabuana digelari secara anumerta oleh rakyat Pasundan dengan julukan Prabu Siliwangi. Nah, saat Dewata Prana berkuasa dari tahun 1482 sampai 1521, dia Maharaja menyatukan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Saat itu pusat kerajaan dipindah dari Kawali ke Pakuan. Kerajaan Pajajaran pasca kepemimpinan Dewata Prana mengalami kemunduran. Ada persaingan dengan kerajaan lain yang ada di Pulau Jawa, kerajaan Demak, kerajaan Cirebon, dan kerajaan Banten. Ketiganya kerajaan ini adalah kerajaan Islam. Tersebutlah Fathahilah, panglima perang dari kerajaan Demak, memperoleh tugas untuk menggagalkan rencana Portugis menduduki kerajaan Pajajaran dan Sunda Kelapa. Yang waktu itu semula Sunda Kelapa adalah pelabuhan ternama milik kerajaan Pajajaran. Akhirnya Fathahilah berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis pada tahun 1527. Tepatnya 22 Juni 1527. Kemenangan ini dirayakan dengan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, artinya kemenangan abadi dan sempurna. Sampai sekarang tanggal 22 Juni dirayakan sebagai hari jadi ibu kota Jakarta. Memang kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono dari tahun 1521 sampai tahun 1546. Saat itu wilayah kerajaan Demak tidak hanya di Pulau Jawa, tapi Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Penaklukan Sunda Kelapa oleh Fathahilah terjadi di era kepemimpinan Sultan Trenggono tersebut. Sebagai catatan, Fathahilah sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di bumi bagian barat Pulau Jawa, maksudnya Cirebon dan Banten. Ketika terjadi perguliran waktu dan perubahan kancah politik, akhirnya Cirebon dan Banten menjadi kerajaan yang berdiri sendiri. Maksudnya lepas dari cengkeraman kekuasaan, baik dari kerajaan Demak maupun kerajaan Pajajaran. Sejarah tak lepas dari Kudratullah dan Irodatullah.
Kerajaan Pajajaran pasca kepemimpinan Dewata Prana mengalami kemunduran, bro, ketika tentang waktu kerajaan Pajajaran diperintah oleh Prabu Sedak. Nah, saat itu Sultan Maulana Yusuf dari kerajaan Banten berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran. Ini terjadi di tahun 1579. Sebagian rakyat kerajaan Pajajaran yang tidak mau tunduk memilih menyingkir ke Banten Selatan. Sekarang mereka dikenal sebagai suku Baduy yang kepercayaannya disebut Pasundan Kawitan. Wah, sudah relatif panjang videonya. Kalau begitu Ogut mau ngajir lah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.